3. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Maksudnya, untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan konferensi tersebut. Ternyata pada umumnya, negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo atau Burma, Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan mengadakan konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954 yang dikenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara. Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara, yaitu Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas atau Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand atau Muang Thai, Turki, Republik Demokrasi Vietnam atau Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. Waktu konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1995, mengingat negara-negara yang akan diundang mempunyai politik luar negeri serta sistem politik dan sosial yang berbeda-beda. Konferensi Bogor menentukan bahwa menerima undangan turut dalam Konferensi Asia Afrika tidak berarti bahwa negara peserta tersebut akan berubah atau dianggap berubah pendiriannya mengenai status dari negara-negara lain. Konferensi menjunjung tinggi pula asas bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup sesuatu negara sekali-kali tidak akan dapat dicampuri oleh negara lain. Maksud utama konferensi ialah supaya negara-negara peserta menjadi lebih saling mengetahui pendirian mereka masing-masing. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Terlaksananya KAA tidak bisa lepas dari peran Indonesia. Di samping sebagai salah satu pelopor dan pemrakarsa KAA, Indonesia menjadikan diri sebagai tempat penyelenggaraan KAA. Hal ini membuktikan prestasi Kabinet Ali Sastro-Midjojo yang berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang bersifat internasional. Menurut Ruslan Abdul Ghani, seorang saksi sejarah dan ketua panitia pelaksana KAA di Bandung 1955, yang juga mengalami KAA di Jakarta 2005. Sejak tahun 1928, Soekarno telah memimpin gagasan untuk memperluas gerakan Asia Afrika. Bung Karno sangat dipengaruhi konsep Lothrop Stoddart atau penulis Inggris yang dalam bukunya The Rising Tide of Color mengatakan bahwa gerakan Asia Afrika secara spiritual bergandengan tangan satu sama lain, dan semuanya termotivasi oleh insting untuk mempertahankan diri. Sebelum itu, pada tahun 1926 di Birnville, Prancis, sejumlah mahasiswa Asia dan Afrika yang sedang belajar di Eropa Barat mengadakan kongres Language Against Colonialism and Imperialism. Beberapa mahasiswa Indonesia ikut serta yaitu Bung Hatta, Nazir Pamonja, Ahmad Subarjo, Abdul Manaf, Arnold Monotutu, Gatot Tarumiharja. Para mahasiswa Asia Afrika tersebut mengeluarkan pernyataan yang mengecam penjajahan Eropa di dua benua tersebut. Pernyataan itu cukup berani mengingat mereka berada di tengah-tengah macan kolonialis dan imperialis. Gagasan untuk mengadakan suatu konferensi Asia Afrika atau KAA diketengahkan oleh Perdana Menteri RI Ali Sastro-Midjojo pada 4 rekan lainnya, yakni para PM dari India, Pakistan, dan Burma, yang hadir pada konferensi Kolombo April-Mei 1954 atas undangan Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Ceylon pada tahun 1953 sampai 1956. 4. Tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi.
Hotel Homan, Hotel Preanger, dan 12 hotel lainnya, serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung, pada tanggal 17 April 1955, Presiden RI Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada tanggal 16 April 1955. Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada jam 9 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI, Ali Sastroa Mitjojo. 5. Hasil pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KA. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut. Maka itu disebut Dasar-Sila Bandung, yaitu yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Kelima, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. Kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan Piagam PBB. Kesembilan, memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama, dan ke-10 adalah menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Selanjutnya, tujuan diadakan Konferensi Asia Afrika antara lain yang pertama, memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kedua, memberantas diskriminasi ras, kolonialisme. Ketiga, memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Keempat, bekerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kelima, membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Konferensi Asia Afrika membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama negara-negara di Asia dan Afrika, terutama kerjasama ekonomi dan kebudayaan, serta masalah kolonialisme dan perdamaian dunia. Kerjasama ekonomi dalam lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan dengan saling memberi bantuan teknik dan tenaga ahli. Konferensi berpendapat bahwa negara-negara di Asia Afrika perlu memperluas perdagangan dan pertukaran delegasi dagang. Dalam konferensi tersebut ditegaskan juga pentingnya masalah perhubungan antar negara karena kelancaran perhubungan dapat memajukan ekonomi. Konferensi juga menyetujui penggunaan beberapa organisasi internasional yang telah ada untuk memajukan ekonomi. Konferensi Asia Afrika menyokong sepenuhnya prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, sangat disesalkan masih adanya rasialisme dan diskriminasi warna kulit di beberapa negara.
Konferensi mendukung usaha untuk melenyapkan rasialisme dan diskriminasi warna kulit dimanapun di dunia ini. Konferensi juga menyatakan bahwa kolonialisme dalam segala bentuk harus diakhiri dan setiap perjuangan kemerdekaan harus dibantu sampai berhasil. Demi perdamaian dunia, konferensi mendukung adanya perluncutan senjata. Juga diserukan agar percobaan senjata nuklir dihentikan dan masalah perdamaian juga merupakan masalah yang sangat penting dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, semua bangsa di dunia hendaknya menjalankan toleransi dalam hidup berdampingan secara damai. Demi perdamaian pula, konferensi menganjurkan agar negara yang memenuhi syarat segera dapat diterima menjadi anggota PBB. Konferensi setelah membicarakan beberapa masalah yang menyangkut kepentingan negara-negara, Asia Afrika khususnya dan negara-negara di dunia pada umumnya, segera mengambil beberapa keputusan. Antara lain, yang merupakan keputusan penting yang pertama yaitu adalah memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Kemudian kedua adalah menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Ketiga, mendukung tuntunan Indonesia atas Irian Barat dan tuntunan Yamas atas Aden. Keempat, menentang diskriminasi. Kesimpulan, Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat dasar Sila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika berpengaruh sangat besar dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia secara damai, khususnya di Asia dan Afrika. Semangat Konferensi Asia Afrika untuk tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur telah mendorong lahirnya gerakan non-blok. Dengan demikian, ketegangan dunia